Ya, sudah dimulai. And action. Hei yang makan. Kita udah mulai. Udah mulai kerja lagi. Halo. Selalu menikmati. Halo. Aku Alex Suhendra. Aku Mala Pratami. Kusnadi. Makan mie. Iya, makan mie. Kami masih di warungnya Putri Diro. Kita ada di channel Last Project _Lilo. Iya. Kali ini mau bahas. Suaranya tuh seruput. Ini lagi mukbang. seruput SMR. Iya. Aku mau tanya, kalian pernah dengar nggak sih ada istilah aturan itu dibuat untuk dilanggar? Aturan oh iya, ya. Gimana menurut Alex? Iya kalau aku sih, aturan dibuat tiba-tiba sekali. Oke. Aku pernah dengar itu. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Iya, kenapa harus turut, harus taat gitu? Aturan yang mana dulu? Kan gitu. Kalau misalnya makan, Anda masih punya tangan, ya. Terus kemudian aturannya kan makan menggunakan tangan. Pakai untuk kaki. Menggunakan tangan untuk ambil makanannya, pakai sendok ada sendok, ada garpu, ada sumpit dan seterusnya. Itu aturannya. Tapi Anda kemudian semena-mena di tempat makan terus pakai kaki, Anda masih punya tangan yang bisa berguna. Nah, itu udah salah. Kan gitu. Terus dia bilang, aturannya untuk dilanggar. Aturannya mana dulu? Lagi naik motor ya, di mana-mana itu naiknya di atas jok. Pegang setirnya. Anda duduk di setir. Nah, itu kan udah kebangetan. Terus dia bilang, Pak polisi, ini kan aturannya memang dilanggar. Ya udah, Anda di penjara aja. Aturan yang mana dulu? Ya, ada aturan-aturan di kehidupan ini yang memang tidak bisa dilanggar. Kalau aku setuju aturan untuk dilanggar itu hanya untuk kreativitas. Gitu. Contohnya begini, aturannya gambar itu misalnya ngambil cat itu pakai kuas. Anda langgar nih, pakai telunjuk orang lain. Misalnya malah coret-coret sini. Boleh. Itu dilanggar kan? Udah kan? Oke. Untuk ngecat, aturannya menggunakan cat yang sudah tersedia, akrilik, cat tembok, cat air dan seterusnya, cat minyak. Terus Anda menggunakan daun, kayak gitu, bunga, batu-batuan, darah. Iya, silahkan. Kan darah kelinci, jangan mikir darah manusia dong. Ya bisa. Nah, artinya sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa berlaku di di kreativitas. Oke, terus acting. Kan kalau marah kan biasanya kan aturannya harus bentak-bentak. Anda melanggarnya dengan cara masalah males. Itu juga bisa dan seterusnya. Nah, artinya sebenarnya aturan-aturan yang boleh dilanggar itu adalah aturan-aturan di dunia kreativitas. Itu juga tentu saja Anda harus memahami dulu aturannya seperti apa. Bukan serta-merta dikasih aturan terus nggak mau, aku pakai aturan sendiri. Nggak bisa begitu juga dong. Oke. Ya. Terus gimana tuh, Pak? Makanya kan pelajaran pertama itu dikasih basicnya dulu. Kalau di kampus, yang misalnya nangis, lebay dulu. Setelah itu coba lebih soft lagi. Dikasih ini pensil, cara ngureknya begini, pensil A, B, C, D dan seterusnya. Setelah itu silakan, setelah dikasih tahu sama pengajar Anda cara garis begini, Anda bikin garis yang lain. Setelah bisa piano pakai tangan, terus Anda melanggarnya dengan kaki, silahkan. Setelah Anda ini bukan pakai kaki hanya karena Anda tidak bisa main piano pakai tangan. Sebenarnya Anda nggak bisa not dan seterusnya, nadanya terus biar so aneh terus pakai kaki kayak gitu. Jazz kan musiknya kayak gitu. Aku nggak bisa mendengar. Ya karena Anda tidak bisa mendengarkan saja, saya masih bisa menikmatinya dan sangat bagus sekali. Kan kayak gitu. Kan ada fales-fales ya, itu bukan fales, itu kunci yang berbeda, key yang berbeda, nada yang berbeda yang tidak lazim. Biasanya misalnya do re mi fa sol la si do, misalnya do sal fi ma dan seterusnya. Aku buta nada ya, nggak bisa nyanyi. Misalnya, bintang kecil, harusnya gitu. Anda bintang kecil, seperti itu. Dibikin. Setelah Anda bisa, bukan hanya karena Anda tidak bisa nyanyi yang benernya, terus dibikin-bikin biar so aneh, kayak gitu. Bahkan aku sendiri yang tadinya tidak bisa bikin megang kunci gitar kayak gimana, chord itu gimana. Waktu itu aku bikin musik sendiri, lagu sendiri. Lama kelamaan aku juga tetap belajar chord waktu itu. Tetap, karena aku bukan anak sekolahan. Kayak gitu.
Jadi aturan yang mana dulu? Jadi ini tuh boleh. Jadi ini tuh boleh loh, ini kan nggak bisa. ada bolongan terus aku minum begini, aturannya untuk dilanggar? Enggak. Berlaku hanya untuk di kreativitas, Iya. tapi bukan untuk jadi sok aneh dan sok keren juga. Iya, bukan gitu juga. Mereka misalnya Bjork itu ya, musiknya kan aneh-aneh ya. Si Bjork aku nggak tahu pelafalannya bener nggak, pronunciation gue itu. Bjork kalau teman-teman dengerin, aku juga nggak menikmati banget musiknya. Tapi dia musiknya tuh eksperimental dan aneh-aneh, masa dia ke panggung juga nggak pakai alas kaki dan bukan berarti dia nggak bisa nyanyi bintang kecil dengan benar. Dia mencari eksperimen-eksperimen yang lain, kira-kira musik apa lagi yang aku bisa aku jelajahi lagi gitu. Kayak gitu, bukan karena aku nggak bisa itu aku bikin sendiri, juga nggak begitu juga. Dia melanggar aturan-aturan yang sudah ada gitu. Jadi, mengajar di kelas, ya sekolah di kelas, aturannya di dalam kelas dan seterusnya. Kan kita aturan siapa itu kan aturan baru. Sebelumnya kan aturannya akademi itu di luar, hanya perkumpulan orang belajar. Bisa di bawah pohon, di atas batu, di dalam sumur. Wah, dalam begitu sumur. Ya. Yang penting nyaman, pelajaran bisa sampai kan gitu. Pelajaran biologi itu nggak harus menerangkan lewat buku. Ya kita langsung ke kebun binatang, kita langsung cari ke rumput-rumput itu, ngambil tanah, bisa seperti itu. Kelasnya ditinggalkan, bangunan kelas loh ya, tapi kelasnya dibawa di batin mereka, di kepala mereka. Konteksnya dibawa ke ruang itu. Apakah itu melanggar peraturan? Sebenarnya tidak. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sebagai kacamata umum, orang lihat biasa, orang awam, wah kelas kok di luar, kok gitu? Anak-anaknya nyaman? Nyaman. Pelajaran masuk? Masuk. Lebih pintar sekarang? Lebih pintar. Ya sudah, kenapa enggak? Kan gitu. Gitu. Aturan konten di sini harus ada kameramen di sana, ya kan? Gitu kan. Terus ini kabelnya nggak boleh kelihatan, harus rapi. Terus nggak boleh makan begini, nggak ada orang lewat. Aturan siapa? Kan gitu. Ini konsep saya tahu karena saya kekurangan orang, kekurangan sumber daya, alat-alat dan seterusnya. Saya menggunakan handphone saya. Ini yang paling murah 75.000 harganya. Ya, makan juga di sini ada orang lewat, biarin aja. Suka-suka mereka mau lewat mau jajan. Masa gara-gara saya ngonten di sini terus saya stop? Saya kan nggak membayar orang untuk menutup akses jalan ini. Itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Anda lagi makan terus bilang stop, aku lagi makan. Nah itu Anda sudah melanggar peraturan, itu nggak boleh. Ya enak ya. Jadi ingat ya teman-teman, aturan apa dulu untuk konteks apa dulu. Nggak semua aturan boleh dilanggar. Ya. Ini kayak temanku. Apa aturan kan buat dilanggar. Kadang temanku kayak gitu. Ya kadang-kadang orang kayak gitu butuh disiram. Serius, terus kenapa kamu nyiram aku? Nyiram tuh tanaman. Aturan kan memang untuk dilanggar. Nah, gituin. Bisa. Kan aturannya nyiram tanaman. Saya nyiram Anda. Jangan protes. Bisa. Kayak gitu. Butuh disiram. Betul. Apa? Biar bertumbuh subur. Apalagi Dek? Ya gitu sih. Ya, udah ya? Udah ya. Masuk ke episode berikutnya. Bye. Bye. Aku Alex Wendra. Aku Mala Pratami. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian pengen, tolong dong Mala dan Kak Alex bahas selanjutnya tentang ini, boleh banget komen di bawah. Iya. Itu jangan nonton doang. Ya nggak apa-apa, suka-suka ya, dia. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kayak kan nggak ada aturannya juga. Iya, kasih inspirasi yang lain, gitu, berbaik hati. Biar aku bisa jajanin Mala bukan cuma mie ya. Tapi mie 2. Mie. Udah. Bye. Waduh.